Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah dari kelas C dengan NIM terakhir 077. Baik, saya akan membawakan presentasi dengan berjudul Liability and Equity Management dengan mata kuliah Manajemen Aset dan Liability. Baik, kita ke agenda, yaitu adapun poin yang pertama pendahuluan, yang kedua liability management, yang ketiga equity management, yang keempat perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan, bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi, penghimpunan dana, dan menyalurkan dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, kita ke poin yang kedua, yaitu liability management. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi keuntungan permintaan kredit. Jadi, manajemen liabilitas menunjukkan nilai sumber dana liabilitas yang digunakan untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Baik, kita ke poin yang pertama, yaitu giro. Giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah, pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Baik, kita ke poin yang kedua, yaitu deposito atau time deposit. Jadi, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dan yang terakhir, kita ke poin yang ketiga, yaitu tabungan atau saving deposit. Jadi, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Baik, adapun statistik perbankan Indonesia per Juni 2019 mencatat dana pihak ketiga atau DPK. Kita bisa melihat pada kolom keterangan atau nilai atau triliunan. Adapun juga kolom pada struktur pasar modal Indonesia. Jadi, sumber atau otoritas jasa keuangan atau OJK. Jadi, secara umum, fungsi pasar modal adalah yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, yang keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Yang keenam, sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas. Baik, kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu equity management. Jadi, dari perspektif bankir, penggunaan modal kurang adalah cara untuk menarik atau mengungkit keuntungan aset, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas tinggi, atau regulator lebih suka bank meningkatkan modal untuk menjamin keamanan dan kesehatannya dalam kejadian keuntungan menjadi negatif. Jadi, keduanya berpandangan sama, yaitu ada persetujuan total bahwa modal adalah blok bangunan bisnis perbankan yang mendasar untuk bertahan dan bertumbuh.
Adapun berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain yang pertama, A. Modal disetor. B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari AKIO, sumbangan, dan selisih kurs. C. Selisih penilaian kembali aktiva tetap. D. Laba rugi yang belum direalisasi. E. Pendapatan komprehensif lain. F. Saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. Baik, kita akan membahas poin keempat, yaitu perhitungan pemenuhan kebutuhan modal minimum. Jadi, tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Jadi, kita akan membahas pengertian. Jadi, Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan sejumlah aktiva yang dimiliki. Jadi, adapun rumus. Jadi, melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyangga aktiva bank, terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank, atau CAR diukur dengan pertama, membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga, baik giro tabungan atau deposito. Jadi rumusnya, modal inti dan cadangan sama dengan DPK sama dengan 10%. Adapun poin yang kedua yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Perhitungan kecukupan modal minimum yang didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Adapun rumusnya, modal inti dan cadangan ATMR dikali 100%. Adapun contoh perhitungan Capital Adequacy Ratio atau CAR berdasarkan data-data di bawah ini yang diolah dari neraca bank ABC per 31 Desember 2018. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Bank menghimpun dana dari berbagai sumber seperti dana pihak ketiga, pasar uang, dan pasar modal, serta mengelolanya untuk menjaga likuiditas dan kestabilan keuangan. Manajemen likuiditas berfokus pada optimalisasi sumber dana dan pengendalian risiko keuangan, sedangkan manajemen ekuitas berfokus pada penguatan modal bank agar mampu bertahan dan berkembang. Kecukupan modal diukur melalui Capital Adequacy Ratio atau CAR untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup modal untuk menanggung risiko usahanya. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya pasar modal dalam mobilisasi dana masyarakat dan mendukung perekonomian. Baik, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.